Pada kesempatan ini saya ingin menanggapi pertanyaan dari Ibu Pohan. Maaf Ibu Pohan, saya tidak sebutkan namanya. Saya tahu ini hal-hal yang sangat sensitif kadang-kadang, supaya jangan nanti disalahartikan orang. Begini pertanyaannya. Horas, bagaimana kalau seorang laki-laki berzina sampai mempunyai anak di luar nikah? Kemudian si laki-laki itu menikah resmi secara agama, adat, dan sipil dengan wanita lain, dan memiliki anak. Nah, supaya lebih gampang pertanyaan ini dipahami oleh kawan-kawan semua, seorang pria berzina artinya mempunyai anak di luar nikah dengan seorang wanita. Kemudian dia menikah dengan wanita lain. Kira-kira seperti itu ini penjelasan awal daripada Ito Pohan ini. Menikah secara agama, secara adat dan catatan sipil dengan wanita lain dan memiliki anak di sana. Apakah anak dari luar pernikahan itu berhak mendapatkan tempat sebagai anak pertama yang sah bagi pasangan keluarga tersebut, atau pangguaran? Istilah orang Batak itu, pangguaran itu maksudnya adalah anak pertama dari seorang ayah. Ya. Sementara mereka sudah punya anak dari pernikahan mereka, artinya dari pernikahan yang resmi tadi. Dan bagaimana penjelasan adatnya untuk anak dari hasil perzinahan tersebut? Apakah secara hukum anak itu sah menyandang nama marga ayah biologisnya? Mohon penjelasannya. Baik, di sini ada paling tidak ada dua pertanyaan sebetulnya. Yang pertama, dikatakan di sini bagaimana penjelasan adatnya untuk anak dari hasil perzinahan. Ya, itu satu. Yang kedua, apakah secara hukum anak itu sah menyandang nama atau marga ayah biologisnya? Itu pertanyaan yang kedua. Dengan riwayat ataupun cerita yang tadi. Baik, Ibu Pohan, ya. Terima kasih atas pertanyaan Anda, dan ini pertanyaan yang mirip dengan ini ada beberapa, ya. Maka saya ambil ini karena agak lebih lengkap ini penjelasannya, ya. Yang pertama, anak di luar nikah. Supaya jelas ini, maksudnya dia memiliki anak, ya, di luar pernikahan resmi, di luar pemberkatan di gereja, kalau dia orang Kristen, atau di luar nikah di KUA misalnya, kalau dia orang Islam, ya, dan tidak ada catatan sipilnya kalau dia orang Kristen, ya, dan tidak ada dibikin adat, ya. Mereka hanya, ya, seorang pria dan wanita, mereka istilahnya itu berbuat zina dan lahirlah anak mereka. Itu anak di luar nikah. Nah, terkait pertanyaan yang pertama, apakah anak di luar nikah itu berhak, ya, artinya anak dari hasil perzinahan tersebut, apakah berhak, ya, atau bagaimana penjelasan adatnya? Begini, ini tergantung kepada moral dan spiritual daripada pihak laki-laki dan perempuan tadi, ya, yang menikah di luar, yang mempunyai anak di luar nikah ini, ya. Biasanya, apakah hal seperti ini bisa diterima dalam lingkungan orang Batak? Ya, ada cara penyelesaian hal yang seperti ini, ya. Mestinya, maaf, tapi karena saya lihat di sini si pria itu ternyata menikah dengan wanita lain secara resmi, kelihatannya si pria ini mungkin tidak mengakui anaknya. Sebab kalau dia mengakui itu dan memang sayang dia atau cinta dengan wanita yang melahirkan anaknya itu, maka dia akan melakukan usaha-usaha
agar mereka tetap menjadi satu keluarga. Nah, tetapi anggaplah sekarang karena pertanyaan ini bagaimana dengan penjelasan adatnya, maka semestinya, kenapa saya katakan mestinya? Karena dia terlanjur sudah menikah dengan orang lain. Nah, jadi saya kembali ke belakang nih. Semestinya pihak pria ini ya akan dengan ayahnya tentunya, dengan keluarganya akan mendatangi pihak perempuan pada waktu dia mungkin masih dalam keadaan hamil ataupun sebelum hamil misalnya, dia mendatangi pihak perempuan ya, mengatakan di sana kepada pihak perempuan, mohon maaf kalau bahasa Bataknya bahwa kami sudah pajodo gugu papudiuhum, artinya sudah mendahulukan hal-hal yang kurang pas dan kami telah melalaikan aturan. Mereka akan datang mohon maaf menyampaikan kepada pihak wanita bahwa putrinya sudah mereka bawa ke rumahnya tanpa tatanan adat yang benar. Mereka minta maaf. Biasanya pihak wanita itu akan menerima itu. Lalu sesudah itu nanti dilakukanlah adat yang pas untuk itu. Di berbagai daerah berbeda-beda sedikit. Akan tetapi ini ya bisa dilakukan acara adat untuk itu. Seperti saya katakan tadi, mereka datang, biasanya mereka akan membawa makanan, menyembah, minta maaf kepada mereka. Dan selanjutnya nanti akan dilakukan pesta adat misalnya, dan kecatatan sipil. Mungkin pihak gereja tidak akan menerima pemberkatan terhadap orang yang seperti ini. Tetapi itu bisa ditindaklanjuti dengan catatan sipil. Maka sahlah pernikahan mereka. Tetapi dalam kasus ini tidak dilakukan itu. Dia malah mengambil tindakan lain. Saya mohon maaf. Inilah satu kesalahan yang terbesar kepada ataupun yang dilakukan oleh seorang laki-laki dengan seorang perempuan. Saya mohon maaf kepada wanita yang melahirkan anak ini. Ya, memang bukan ini lagi persoalannya. Akan tapi lihat, tindakan ini telah mengakibatkan carut marut dan masalah di kemudian hari. Ya, nanti bisa pihak keluarga laki-laki mengatakan, mungkin itu bukan anakmu dan sebagainya. Ya, dan itu apalagi kalau keluarga pihak laki-laki ini misalnya dari keluarga terpandang, orang kaya, pejabat misalnya, sering kita hadapi yang seperti ini. Beberapa kali saya sudah menghadapi seperti ini di pengadilan. Ya, jadi terkait dengan pertanyaan mengenai adatnya seperti yang sudah saya jelaskan tadi. Sekarang saya masuk pada pertanyaan yang kedua. Pertanyaan yang kedua, ya. Apakah secara hukum anak itu sah menyandang nama dalam kurung marga ayah biologisnya? Apakah secara hukum sah? Nah, saya yakin pasti kemungkinan di dalam akta lahir itu, ya, akta lahir si anak itu, mungkin tidak dicantumkan di situ siapa ayahnya. Ingat, kepada anak yang lahir dari hubungan yang seperti ini, maka hukum keperdataan anak itu, status keperdataan anak itu melekat kepada ibunya. Ya. Di dalam akte kelahirannya biasanya disebutkan di situ lahir dari ibu si A tanpa ayah. Nah, berdasarkan ini, maka si anak itu tentu tidak berhak menjadi ya ayah biologis daripada bapak ini. Maka tidak ada hubungan keperdataan dengan bapaknya. Ya, tidak ada hubungan. Dia bukan pewaris juga terhadap bapaknya. Bukan ahli waris terhadap bapaknya. Karena tidak ada kaitan dalam hal ini. Kecuali di dalam akta lahirnya disebutkan. Atau si ibu ini ketika melahirkan jelas-jelas mengatakan di situ ayahnya si A, ini KTP-nya.
dari ibu saya misalnya, itu selangkah sudah lebih maju. Walaupun belum ada akte lahirnya, akte pernikahan mereka. Biasanya ketika mengurus catatan sipil akta kelahiran, maka pihak mereka akan meminta akta pernikahannya. Tapi kalau tidak ada akte pernikahannya, dia akan disebut di luar nikah. Anak dari ini dan ini di luar nikah. Bisa disebut begitu. Nah, lalu karena ini terkait dengan masalah hukum, maka harus diselesaikan dengan cara hukum. Apakah bisa? Nah, saya mau jawab di depan, bisa. Sekarang kehidupan kita di zaman modern ini, ya, bukan lagi didominasi oleh adat pemikirannya, ya. Bahkan bukan didominasi lagi oleh pernikahan di gereja, sudah bergeser ini sekarang. Tetapi didasari ataupun didominasi oleh pemikiran-pemikiran yang lebih modern, yaitu masalah bukti-bukti biologis, ya, bukti biologis dan bukti hukum. Bukti hukum ini, ya, harus dapat diterima secara hukum. Apa itu misalnya? Tes DNA. Kalau pihak pria ini mau, bapaknya mau dites DNA, maka nanti di situ akan terbukti anak ini anak siapa. Kalau itu terbukti memang anaknya dia, maka dia tidak ada alasan untuk mengatakan itu bukan anaknya. Apabila si anak itu apabila bapaknya tidak mau dites DNA, tentu ada upaya hukum lain yang bisa dilakukan, yaitu menggugatnya secara hukum. Ya, nanti pengadilan akan membuat keputusan, ya, bahwa mungkin dia akan diminta untuk dites DNA-nya. Jadi apakah bisa dia mewarisi? Bisa, apabila memang dia bisa terbukti sebagai anak biologis daripada ayahnya. Demikian itu Buru Pohan. Mudah-mudahan ini menjawab, ya. Dan pesan moralnya adalah kepada semua kawan-kawan dimanapun Anda berada, mau laki-laki mau perempuan, hindarilah perbuatan-perbuatan zina, hindarilah hal-hal yang tidak berkenan, baik secara moral, sosial, spiritual, ya. Supaya apa? Supaya tatanan hidup kita itu berjalan dengan baik. Kiranya Tuhan memberkati.